itu mutlak dan Alkitab kita itu punya sejarah jauh sebelum kitab-kitab manapun. Kakak baca lagi coba. Baca lagi Yohanes 1 nomor 29. Yohanes 1 ayat 29. Dengerin baik-baik. Yohanes 1 ayat 29. Keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, lalu berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia." Anak domba Allah itu diibaratkannya Bapa yang kekal itu datang menyerahkan. Aduh. Dibaca lagi. Aduh. Keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Nah, yang datang siapa, Red? Yang datang siapa? Bapak atau Yesus? Yesus. Nah, bacanya lanjut. Lalu ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah menghapus dosa dunia ini." Nah, siapa anak domba di situ siapa? Merujuk ke siapa? Nah, dia sendiri. Dia mengatakan kepada dirinya. Dia mengatakan itu kepada Yohanes bahwa dia yang telah menghapuskan dosa itu. Karena dia yang ngomong siapa ditunjuk ke siapa ini? Ya, Bapak, ini ya, Bapak siapa sih namanya? John 1 nomor 29 ini yang lagi bicara siapa? Lagi bicara? Siapa? Yang sedang bicara siapa di ayat itu? Yohanes. Nah, saat dia bilang inilah anak domba Allah, itu merujuk ke siapa itu? Inilah itu. Maksudnya gini, itu kan di dalam kitab Yohanes, gitu kan? Keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Lalu ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia itu." Nah, lihatlah di situ merujuk ke siapa? Yohanes menunjuk ke siapa itu? Bukan Yesus yang berkata, Bapak. Yesus yang berkata kepada Yesus gimana sih? Coba dibaca lagi, yang ngomong itu Yohanes. Ya ampun, kan Yesus yang datang kepada Yohanes. Paham ya? Yesus yang datang kepada Yohanes. Dan Yesus berkata, "Lihatlah anak domba." Tengok nih Kak ya, Karet ya, simak ya. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata. Yang berkata ini siapa Kak? Yesus. Loh kok Yesus? Ya iya, Yesus yang berkata. Bapak nggak tahu membaca ya? Yesus. Masa? Bapak. Keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Yohanes yang melihat bahwa Yesus itu datang kepadanya. Lalu berkata, "Lihatlah anak domba Allah menghapus dosa dunia ini." Gimana sih? Bapak bisa jadi baca? Yang berkata ini. Kok ketawa sih Bapak? Bapak mau beda agama tapi membaca atau memahami Coba kasih lihat itu Bang Faruk. Yang dari sabda itu warnanya merah atau hitam Bang Faruk, biar dia paham. Dibantah juga itu Bang Ben. Coba kita ketiga 6 Enggak, begini, saya potong sebentar. Sorry host. Itu Gimana sih? Itu merujuk ke Yesus Kak. Itu Yohanes ini saya tanya Bang Yohanes melihat Yesus. Bang Al yang sedang ngomong di ayat itu siapa Bang Al? Itu Yohanes kepada Yesus. Nah, jadi begini Kak, ini Kak siapa namanya perempuan cewek? Jadi itu Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Lalu Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia," yaitu Yesus. Itu Kak. "Dialah yang kumaksud dan kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku," yaitu Yesus maksudnya. Dia telah ada sebelum Yohanes. Itu loh Kak. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Yohanes berkata, "Aku tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia, huruf besar, dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya." Itu Yesus. Tinggal di atasnya, orang ketiga ganti tadi kan, yaitu Yesus yang merujuk kepada Yesus yang dikatakan. Berarti itu kejadian sebelum pembaptisan Yesus ya Pak? Ya, Yohanes bercerita kalau Yesus datang kepadanya, anak domba Allah itu kan Yesus Kak. Oh iya, yang menghapus dosa dunia ya. Oke, jadi anak domba di sini siapa? Diumpamakan anak domba Allah itu ya Yesus. Anak domba itu siapa Karet? Diam dulu lah. Itu ya Yesus. Siapa? Yesus.
Oke, kembali lagi kita ke Wahyu 19 nomor 7-nya. Ayo, buka lagi ya. Buka lagi. Yohanes berapa? Wahyu 19 nomor 7. Wahyu 19 7. Oke, anak dombanya Yesus kan, Kak? Karet kan? Oke, kita baca. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan Yesus telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantinnya siapa? Di situ sepertinya bukan untuk berkawin-kawin mengawinkan, Bapak. Kita sudah buka originalnya loh, Kak. Original teksnya kita sudah buka tadi Iya, perkawinnya. tapi di Wahyu 19 ayat 7 itu, di Wahyu 19 ayat 7 itu, di situ bukan merujuk untuk perkawinan, menikahkan, bukan. Oke, dengan disiplin ilmu apa Kakak memahami seperti itu? Maksudnya? Kakak menerjemahkannya itu, menafsirkan itu dengan disiplin ilmu apa? Jangan modal mulut lah, Kak. Jangan modal bacot saja gitu loh. Saya pakai original teks loh, Anda tolak. Original teks dari Bible Anda tolak loh. Luar biasa Anda. Itu tuh dia tuh kayak mempersiapkan diri, Bapak. Iya, disiplin ilmu apa yang Anda gunakan? Memframing ke situ gitu loh, menafsirkan ke situ. Disiplin ilmu dengan ilmu apa? Kakak gunakan. Saya nggak ngerti maksud Bapak. Kakak dengan gimana ya memahaminya ya, menyampaikannya ya? Dengan modal apa kakak menafsirkan seperti itu gitu loh? Sementara saya bawa original teksnya aja kawin, bukan seperti kakak katakan. Yang ditanyain itu dasar keilmuan apa yang Anda miliki sehingga Anda memiliki tafsiran seperti itu. Sebenarnya saya nggak punya ilmu apa-apa ya, Bapak. Sebenarnya teks pertanyaan. Wah, susah ini. Itu didasari oleh asumsi iman Anda yang nggak tahu, yang nggak mau. Sebentar. Tadi bukan lari-lari ke Wahyu 19 ayat 7 loh. Tapi Bapak bawa-bawa Wahyu ayat 19 ayat 7. Saya kan cuma bertanya tadi nih sebelumnya. Iya, kenapa? Saya tadi sudah sampaikan ke kakak perihal tentang bidadari. Masalah jumlah tidak ada ayat dalam Al-Quran. Hadis yang sahih tentang 7.200 atau 72.000, saya belum jumpa hadisnya. Tapi benar, fasilitas surga salah satunya itu bidadari dan juga pelawak, pelayan selalu remaja, dan ada banyak fasilitas surga. Tapi kalian pun di surga ada kawin mengawin. Di dalam Wahyu 19 nomor 7, di mana setelah kita kaji, anak domba itu adalah Yesus. Pengantinnya siapa? Bentar ya Bapak. Yang jadi pertanyaan pengantinnya siapa? Saya dengar. Perjamuan kawin anak domba itu ibaratkan perayaan agung bagi mereka. Jujur. Dengar dulu. Bapak Laut, sabar Laut. Saya mau ngomong. Perjamuan kawin anak domba itu merupakan perayaan agung bagi mereka yang sudah hidup dalam anugerah keselamatan melalui Kristus. Itu yang dimaksudkan dengan perjamuan kawin anak domba. Oke, dasar keilmuan apa yang kakak gunakan menafsirkan seperti itu? Saya nggak punya dasar keilmuan, tapi saya mendengar. Nah, berarti modal doktrin kakak. Bapak ngomong saya bawa original teksnya, kakak tolak. Bapak dapat Anda pun kalian tolak ini kak nih. Ini gamos dalam originalnya nih. Gamos ini kawin. Tengok ini. Perkawinan, perjamuan kawin, ruangan perjamuan. Tengok ini. Ini pesta kawin. Bahkan bahasa Inggrisnya wedding, marriage. Coba deh gini deh kalau Bapak kalau sudah kakak gini kak, jika original teks Bibelmu saja sudah kau bantah, bagaimana kita mau berdiskusi kepada Anda yang hanya diskusi bermodalkan doktrin Anda saja? Sekarang gini, dari mana jalannya Bapak mengatakan bahwa saya membantah? Loh, di sini kan
dalam original teks Anda tertulisnya gamos nih. Gamos itu kawin, Kak. Bahasa Inggrisnya aja married dan juga wedding nih. Kenapa Kakak katakan ini bukan perkawinan seperti apa yang kita pikirkan? Ini pesta perkawinan, Kak. Adanya Bapak, saya sudah bilang di situ, perjamuan kawin anak domba itu bukan merujuk nikah menikahkan, bukan. Loh, ini Kak wedding ini loh, Kak. Kan saya sudah bilang wedding sama perkawinan atau pernikahan itu sama, wedding perkawinan itu sama memang. Cuman itu bukan merujuk ke situ. Bukan merujuk ke kawin mengawin. Kakak, kalau ada wedding, ada nggak pengantinnya? Bapak, saya sudah bilang itu tidak kawin mengawinkan. Kenapa Bapak selalu bertanya kawin mengawinkan? Dasar apa Anda katakan ini tidak kawin mengawinkan, sementara Bible Anda mengatakan ini kawin? Perjamuan Bapak, kawin. di dalam Bible saya, pengawinan anak domba itu bukan tentang kawin mengawinkan, tetapi perayaan agung bagi mereka yang sudah hidup dalam anugerah keselamatan melalui Kristus. Atas dasar apa lo Kakak? Atas dasar keilmuan apa Kakak gunakan menafsirkannya seperti itu? Bapak, saya baca Bible Anda loh. Oke, gini deh Bapak. Bapak bisa search aja nih, search aja. Saya mau menjelaskan juga panjang lebar sama Bapak. Kalau Bapak nggak bisa mengimani sama aja. Coba Bapak buka di Google apakah yang dimaksud dengan perjamuan kawin mengawin anak domba Allah. Coba Bapak search aja deh. Bapak kan ini sudah original teks Bible, Iya, maksudnya satu kitab ini buatan LAI loh Kakak. Tapi kitab ini. Nah, saya paham. LAI yang menerjemahkan ini loh Kakakku supaya mudah kalian mengetahui original teks Bible kalian. Setelah dibuat kau bantah Biblemu kan. Ini saya paham. Ini loh. Saya Masa bukan Anda lebih mengutamakan doktrin Anda daripada Bible Anda? Jika original teks Bible Anda saja sudah Anda bantah, bagaimana lagi saya mau mengingatkan Anda? Saya bukan membantah. Boleh nambahin dikit, izin? Ya, silakan, jadi gini, Red. Yang namanya konteks itu tidak akan pernah lari dari teks. Itu harus dipahami. Tidak mungkin ketika di teksnya mengatakan sendal berwarna hijau, lalu konteksnya berubah menjadi jas hujan berwarna biru. Tidak mungkin di teksnya dikatakan perjamuan kawin Adam mempelai dan sebagainya, lalu tiba-tiba konteksnya berubah menjadi pelayanan. Itu nggak make sense gitu loh. Karena yang namanya konteks itu tidak ada ceritanya lari dari teks. Justru dari teks itulah berangkat sebuah konteks. Lanjut Bang Faruk. Pokoknya di Wahyu 19 ayat 7 itu Bapak. Bang Ben. Kalau mau di ngomong capek sama dia jungkir balik, tetap kalau udah dot. Oke. Kita hapus ya Wahyu 19. Saya mau bertanya lagi. Nggak boleh gitu. Kakak sendiri kakak diskusi saja nggak bisa jujur gitu loh. Kakak lebih mengutamakan doktrin daripada data. Perjamuan kawin anak domba itu merupakan perayaan agung bagi mereka yang hidup di dalam anugerah keselamatan melalui Kristus. Atas dasar apa Anda menafsirkan seperti itu? Atas dasar iman saya. Nah, iman. Susah kan? Bukan dasarnya teks yang tertulis. Ya nggak bisa. Tapi dasarnya subjektivitas. Susah. Bible Anda pun Anda bantah. Makanya kakak jawab dulu, ya. Anak dombanya Yesus nih. Yesus dikawinkan ke siapa itu? Pengantinnya siapa? Oh, ya. Itu menunjukkan bahwa istri anak domba identitas ini menjelaskan. Aku tahu sirep istrinya. Gini. Menunjukkan bahwa istri anak domba itu adalah gereja. Berdasarkan identitas ini jelas bahwa Wahyu 19 ayat 7 sampai 9 merujuk kepada pernikahan dengan gereja dan perjamuan. Gereja pula. Kata gereja nggak pernah muncul di dalam Bible. Gereja pula dibawa-bawa kemari. Mana ada kata gereja dalam Bible? Satu pun nggak pernah sekalipun ada muncul kata gereja. Gimana ceritanya situ jadi gereja? Tambah sakit, ya Allah, puasa.
tabahkanlah hatimu Bang Faruk, Bang Ben tabahlah hatimu. Dapat pasienku yang lepas dari ODGJ yang kayak gini. Aduh ya Allah, kenapa ada pasien ODGJ semua kayak gini? Belum. Iya, Bapak Laut. Tetep layar teman-temannya, tetep layar, love orange-nya biar kuat komal kita teman-temannya. Bapak Laut ini, Bapak Laut ini kayak udah paling pintar banget. Kita kan saling sharing. Iklan lah dulu. Iklan lah Ya dulu. jelas lah dia kak jelas lah dia lebih pintar. Orang dia nggak nyembah manusia, kakak nyembah manusia. Selamat siang, Bang Faruk. Boleh izin menambahkan apa yang dibicarakan? Iya, silakan kakak. Abang jawab dulu. Yang jadi pengantinnya siapa? Anak dombanya udah ketahuan di Yesus. Yang jadi pengantinnya siapa, Bang? Jadi itu kan penglihatan kepada Yohanes di Pulau Patmos. Nah, merujuk sebelumnya bahwa sebenarnya dikatakan bahwa pernikahan itu pun gambaran dari suami istri itu antara Yesus sebagai anak domba dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi itu pengantin perempuan itu digambarkan sebagai orang-orang yang menerima dia sebagai Tuhan gitu. Dan Bang Roy kan percaya pada dia. Betul. Oke, berarti nanti mempelainya abang. Kumpulan semua orang yang percaya, karena bukan hanya saya yang percaya. Iya, kan yang di depan saya saat ini kan ada abang nih, ya kan? Iya. Ya kan? Termasuk abang lah nanti yang jadi pengantinnya, yang sudah siap sedia. Jadi pengantin itu Udah jauh dulu bang. Berarti termasuk abang lah nanti yang jadi pengantin Yesus. Jadi bukan aku, itu kumpulan. Jadi bukan satu. Merujuk di Iya. Yang ada kan saat ini kan di hadapan saya ini abang sama si kakak Red sama abang KTP. Berarti Oke. kalian lah nanti yang menjadi pengantinnya. Itu yang saya bilang bahwa ini penglihatan. Kalau Bang Faruk mau jawaban yang dari Alkitab saya berikan. Karena Yesus sudah berkata. Iya, saya tahu ini penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Akan tetapi kan penglihatan dari Yohanes di Pulau Patmos ini kan kalian imani, maka tertulis dalam kitab kalian, menjadi bagian dari kitab suci kalian. Pengantin laki-lakinya anak dombanya ini Yesus nih. Ya. Pengantinnya ini siapa gitu loh. Semua Karena orang pengantinnya sudah siap sedia. Pengantinnya ini siapa? Semua orang yang Ada apa mengatakan orang-orang yang percaya kan gitu. Bang Roy kan percaya, Karet percaya, Bang KTP percaya. Berarti pengantinnya kalian nanti. Jadi itu menjadi satu kesatuan. Maka dikatakan banyak gambaran tentang bahwa orang percaya dikatakan juga sebagai. Bang Jadi- jawab saja, iya atau tidak. Iya. Oh Pertanyaan pengantinnya kalian. Iya, pengantinnya kami karena kami percaya dan kami adalah umat yang ditebus. Oke. Jadi gini, Bang. Lukas Gini, 2 Bang. nomor 21. Tunggu dulu Bang Roy. Lukas 2 nomor 21. Di situ dikisahkan Yesus bersunat di hari ke-8. Karena Yesus bersunat berarti dia seorang laki-laki. Lukas 1 nomor 31. Engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Yesus itu laki-laki. Kalau pengantinnya kakak Red selaku perempuan nggak apa-apa. Kalau mempelainya itu Bang Roy kayak mana ceritanya? Ya Tuhan Bapak. Iya, Laki yang mana? Padahal pencerahannya udah dikasih tahu loh sama Bapak Roy Baru. Tanus Siburian Pedang adu itu. pedang ya? Pedang adu pedang ya? Pedang adu pedang ya? Laki yang Bukan kawin mengawin seperti Muhammad. Bukan kawin mengawin. Bukan kawin mengawin. Aduh Bapak. Bukan kawin mengawinkan seperti Muhammad. Anak kecil juga dikawini. Gitu. Jujur kau. Jujur. Jadi gimana itu Bang Roy? Yesus kan laki-laki nih. Ternyata maksud saya pengantinnya gini, laki-laki nih, mempelainya Bang Roy juga laki-laki. Gimana itu? Karena Bang Faruk berpikir itu kawin seperti di dunia ini, jadi menjadi sulit. Tapi Yesus sudah Di katakan begini. original teksnya tertulisnya gamos loh Bang. Betul. Kalian yang nggak ada di Al-Quran kami aja, kalian paksa ada. Bukan. Nggak ada kata kawin di dalam Al-Quran kami. Kalian framing kami kawin sama bidadari. Di terjemahannya pun Nggak kawin ada juga, kata Bang kawin dalam Faruk. Al-Quran kami gitu loh. Ini ada kata kawin di Bible kalian bantah. Bukan dibantah. Di terjemahan juga bukan hanya di originalnya, di terjemahan juga kawin. Tetapi kan Nah kawin kan? betul. Jadi maksud saya Nah, kalau
Bang Paru maksudnya mau tahu cerita ini, pernah orang Saduki yang tidak percaya kepada kebangkitan kan berbeda dengan orang Farisi yang percaya. Lalu orang Saduki berkata begini, ada seorang perempuan, lalu ada dia kawin, matilah yang dikawini suaminya, lalu diambillah adiknya sampai 6 kali, matilah semua. Nanti di sorga siapalah yang menjadi suaminya, karena semua sudah kawin sama perempuan ini. Itu pertanyaan orang Saduki. Yesus jawab begini, kamu tidak mengerti, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Jadi Yesus pun dalam ajarannya sudah berkata, di sorga itu kamu sesat kalau berpikir masih kawin seperti di dunia. Jadi bagaimana saya mau jawabnya lagi, karena Yesus sudah berkata begitu, Bang Paru. Berarti Yohanes sesat. Bukan, pemahaman abang yang sesat. Yohanes yang menceritakan penglihatannya di Pulau Patmos kan? Iya kan? Berarti penglihatan dari Yohanes ini sesat. Ya kalau pandangan abang begitu bagaimana mau saya bilang, kan pandangan abang, kan silakan aja. Saya berdasarkan gini loh Bang, di dalam dialektika ada materi ya, ketika kita menyampaikan materi, derajat materi kita lebih tinggi daripada yang lainnya. Ketika apa? Ketika kita sampaikan itu adalah tokoh yang lebih tinggi dari itu. Dia ada tokoh yang lebih tinggi daripada Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan yang lainnya selain Yesus. Anda sudah memberikan tesis Yesus yang berkata begitu. Berarti yang benar perkataan Yesus, nggak mungkin perkataan Yohanes. Jika yang benar perkataan Yesus, berarti Yohanes yang di dalam kitab Wahyu nomor 19 nomor 7 telah berdusta atas nama Yesus. Jadi kalau maksudnya Yohanes di sana hubungan keintiman, bagaimana maksudnya kesatuan sebagai suami istri? Kalau suami istri kan satu tubuh, maksudnya tubuhnya itu bersatu gitu. Itu dengan itu maksudnya di sana dalam perkawinan. Tetapi di mana tertulis Yohanes menjelaskan seperti itu, Bang? Maksudnya bagaimana di sana maksudnya? Kan itu Alkitab itu Anda katakan maksud dari Wahyu 19 nomor 7 itu bukan persetubuhan, tapi kedekatan, intimnya itu dekatnya, satu tubuh gitu loh, bukan satu tubuh, tapi dekat lah gitu loh. Menyatunya kalian kan gitu dengan Yesus itu gitu kan tadi mengatakan kan? Itu masuk Wahyu 19 nomor 7-nya kan? Yang Anda katakan tadi kan? Ya kan, Bang Roy? Ngelik aku cuma ini, Bang Roy. Oh iya Bang. Iya, begitu Anda katakan tadi kan? Iya begitu. Iya, di mana Yohanes memberikan penjelasan seperti itu? Jadi Alkitab itu satu pemikiran Bang. Jadi kalau hanya Yohanes menjelaskan Yohanes tidak begitu. Bang, yang saya tanyakan, di mana Yohanes memberikan penjelasan tafsir seperti itu? Ada atau tidak? Kalau tidak ada, berarti tafsir dewe kan? Bukan Bang, ya, karena seperti yang saya dewe kan? Kan saya kasih alamatnya tadi. Yesus berkata bahwa kamu sesat kalau berpikir di sorga itu kawin seperti di bumi. Kamu sesat. Yesus katakan itu. Nanti ya kalau udah berarti Yohanes sesat Bang. Bukan, Yohanes karena abang yang mengartikan kawin di situ. Penglihatannya hingga tertulis dalam kitab Wahyu. Ya kan? Aku udah akui dalam dialektika yang jelas omongan Yesus derajatnya lebih tinggi daripada omongan Yohanes. Omongan Yesus yang merupakan omongan Yesus itu dalil tertinggi jika dibandingkan dengan dalil Wahyu, di mana Wahyu itu adalah mimpi Yohanes di Pulau Patmos. Kalau memang Anda mengarah kepada perkataan Yesus yang itu, ya udah berarti Yohanes sesat. Apa yang dituliskannya itu adalah dusta terhadap Yesus. Apa yang dituliskan dalam Wahyu 19 nomor 7 ternyata adalah dusta yang disampaikan oleh Yohanes terhadap Yesus itu sendiri. Karena nggak mungkin dua-duanya benar. Yesus mengatakan tidak ada kawin-mengawin. Yohanes mengatakan Yesus yang kawin. Cuman itu. Masa kamu yang Anda salahkan sementara Bibel Anda kontradiksi? Tadi sudah dijelaskan pemahaman Bapak yang salah. Kita sudah kasih pemahaman tapi Bapak ngeyel tetap ke
Saya tanya, Mas, ke belakang. dasar dari pemahaman kalian itu apa? Di mana tertulis dasar pemahaman kalian itu? Ada di Tafsir teks. Dede. Ada. Ngasih ayatnya di mana? Ada. Di mana? Di mana? Coba Bapak buka Di kitab aja. apa? Ayat berapa? Mana? Di Efesus 5 ayat 32 Bang, kalau Abang mau. Efesus 5:32 kan? Nah, yang ini perkataan Yesus tidak ada kawin mengawin itu ini. Efesus Dari tadi flashback mulu. Udah 5:32 dijelas. kan? Rahasia ini benar, ya kan? Efesus 5:32. Kak Red, di situ ada penyaliban, ribut kali Kak Red. Selesaikan dulu penyalibanmu Kak, ribut kali. Efesus 5 ayat 31-32 Bang. Oh, 3132. Nah, kita baca ya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini benar, tetapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dan jemaat. Terus Bukan rahasia ini benar, bukan. Rahasia ini besar. oh iya, rahasia ini besar. Ya. Tetapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dan jemaat. Terus Betul. apa sangkut pautnya dengan kitab Wahyu tadi, Bang? Jadi dikatakan di sana bagaimana hubungan suami istri menjadi satu tubuh, itu gambaran dengan hubungan dengan Kristus dengan jemaat atau orang percaya. Maka dikatakan gambaran kesatuan di bumi ini seperti suami istri, demikian rahasianya itu hubungan antara Kristus dengan jemaat. Jadi itu gambaran pengantin perempuannya Bang. Jadi di itu bukan maksudnya soal suami istri yang sebagai gambaran yang kita lihat, tetapi gambaran kesatuan di mana yang tidak bisa dipisahkan antara pemimpin dengan tubuhnya gitu. Antara kepala dengan tubuhnya. Kira-kira begitu Bang Faruk, kalau Abang Faruk terima keterangannya. Kita buka ya. Di dalam Wahyu 19 nomor 7, originalnya itu kan tertulisnya kata gamos. Di dalam Efesus 5:31 ini ada nggak kata gamos? Yang mana gamos di sini, Bang? Yang mana gamos? Yang kita kaji ini gamos, Bang. Anda jangan memberikan data yang ambigu. Itu ambigu, Bang. Tidak perlu dicari originalnya. Orang bahasa terjemahannya pun kawin juga ya Bang. Jadi ngapain ya Bang cari gamos? Gamos itu kawin. Nah, Di terjemahan di dalam itu kawin. Bang. terjemahannya. Tapi kawin yang Terjemahan dalam dimaksud Efesus 5 perkawin nomor yang 3, dimaksud yang Efesus Abang 5, tidak terima 31, keterangan 32. Alkitabnya Bang. Jadi kalau Ya, tidak saya diterima tanya, Bang. keterangan Alkitab Di itu dalam memang Efesus diskusinya 5, nomor 31 diskusinya sampai 32 itu sesuai dengan keinginan Abang. Jadi maksudnya itu Itu kan keinginan ya tidak saya, masalah Bang itu. Nur ya. Nah, Dalam Wahyu 19 nomor 7 yang kita bahas itu adalah kata kawin. Perkawinan anak domba. Di dalam Efesus 5 nomor 31 sampai 32 adakah tertulis kata kawin? Jawab Bang. Adakah tertulis kata kawin? Bang Roy, adakah tertulis kata kawin? Jangan ketika saya meminta ada data, Anda memberikan data yang ambigu. Udah saya undang Roy. Cocokologi. Adakah kata Roy. kawin? Roy, buka mi udah undang. Lanjut. Bang Roy, iya ya. adakah tertulis kata kawin dalam Efesus 5:31-32-nya? Tidak. Tidak. Di dalam Wahyu 19 nomor 7 yang jadi persoalan kita bukankah kata kawin? Berarti kan dalil yang Anda berikan Efesus 5:31-32 ketika Anda memberikan penjelasan nih ya, penafsiran tentang kata kawin yang tertulis di dalam 19 nomor 7 itu tertolak kan data Anda ini kan Bang? Tertolak kan Bang? Makanya saya bilang gak ada satu pun di antara kalian yang percaya Bible Bang. Original teksnya saja sudah dibukakan tertulis kata Amos di situ. Kawin, wedding. Cobalah
pesta perkawinan, perjamuan kawin. Kalian elakkan bahwa itu adalah perkawinan, pengantin. Ingat ya, tertulis di situ. Marilah kita bersukacita karena hari ini perkawinan anak domba dan pengantinnya sudah siap sedia. Ada pengantinnya, Bang. Oke. Jadi boleh. Kalian sudah mengakui mempelai laki-lakinya itu Yesus. Masalahnya mempelai perempuannya siapa, Bang Roy? Siap-siaplah kok Bang pakai gaun. Nah, kan itu penghinaan namanya, Bang, begitu. Karena saya kan tidak menghina Bang. Karena tadi sudah dikatakan kan bahwa Yesus berkata kalau kamu berpikir kawin seperti di bumi itu sesat. Maksudnya bagaimana saya lagi mengatakan kepada Abang kalau masih tetap berpikir begitu? Nah, berarti Yohanes sesat. Bukan. Jadi makanya karena kalau Abang Yohanes mau menyampaikan kan apa yang dilihatnya di Pulau Patmos, betul? Oke, jadi boleh saya baca dari Alkitab aja, Matius 25? Ya, silakan. Matius 25 nomor berapa? Oke. Ini tentang menunggu mempelai, maksudnya menunggu hari itu terjadi. Digambarkan di sana ada 5 perempuan bijaksana, 5 perempuan yang bodoh. Jadi mereka menunggu 5 bijaksana membawa selain lampunya, obornya, dibawa juga minyak. Iya, Matius 25 nomor berapa, Bang? Mulai ayat 1 sampai ayat 13, Bang. Ya, silakan baca. Leroy, sebentar Leroy. Jangan dibaca langsung BDU aja, nanti di banned akun Le. BDU aja gitu ya, Le ya. Nanti di banned akun Le. BDU aja, BDU. Jangan langsung BDU aja ya. Dibaca ya. Oke, lanjut. BDU yang mana, Bang, maksudnya? Yang 5 orang BDU, yang 5 orang cerdi. Oh iya, sorry. Kalau begitu, saya baca aja langsung ya. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang BDO itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang BDO berkata kepada gadis-gadis bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukalah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi ini maksudnya menjelang hari perjamuan kawin itu ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya. Jadi itu maksudnya pelita dengan minyak itu. Maka harus berjaga-jaga, tetap di dalam iman itu. Itu maksudnya. Maka tadi ada di sana kawin juga, tetapi kawin di sana maksudnya bukan kawin seperti di bumi gitu, Bang. Oke, ketika Bang, ya, ini kita baca ya. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kira-kira ngapain, Bang? Kok ditutup pintunya, Bang? Nah, ini tidak berbicara tentang perkawinan halaknya di dunia. Ngapain pintu ditutup? Dan datang wanita berikutnya menggedorkan. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah pintu, bukakanlah kami pintu, katanya. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Cobalah, Bang. Gadis-gadisnya dibawanya ke dalam perjamuan kawin, Bang. Setelah itu pintu ditutup, Bang. Ngapain waktu di dalam? Perumpamaan apa yang mau disampaikan Bible, Bang, dengan umpama gadis-gadis masuk ke dalam perjamuan kudus lalu pintu ditutup? Perumpamaan apa yang mau disampaikan?
Iya ya. Menurut Bang Faruk rencananya apa? Karena saya harus menurut Bang Faruk aja, karena Alkitab saya tahu, tapi Bang Faruk saya belum tahu. Kok menurut saya, Bang? Pintu ditutup. Ya kan? Oke, Bang Udah Faruk. jelas itu, Bang. Ya. Makasih Bang Faruk. Makasih sudah diskusi ini. Saya harus Harus berhenti dulu karena ada yang manggil Bang Faruk. Sedang diskusi. Silakan diteruskan ya. Kata yang salah. tapi Boleh bantu. Saturi. Oh. Halo, Teo, Bang. halo. Agama apa, Teo? Tambahan. Teo, agama apa? Iya, boleh kasih tambahan ini. Bukan agama apa, Teo? Agama saya Kristen Advent, Bang. Oke, lanjut. Oke. Silakan. Ya, oke. Jadi saya ingin kasih tambahan dulu sedikit, Bang, ya, tentang yang abang-abang tadi diskusikan. Definisi daripada perkawinan yang dikatakan dalam Wahyu yang ke-19 tadi, ya, kalau saya dengar-dengar pembicaraannya, yang perjamuan kawin anak domba. Nah, sebelumnya saya sendiri ingin mengingatkan kita bahwa abang-abang sendiri pasti sangat tahu bagaimana abang-abang yang sering bilang Alkitab Kristen itu sudah banyak revisian. Betul atau tidak? Betul ya? Betul ya? Nah, jadi judul besar perjamuan kawin anak domba itu yang buat adalah manusia, bukan daripada skrip aslinya lagi. Nah, jadi kalau kita berdasarkan skrip aslinya tanpa judul besarnya, ini tuh bercerita tentang bagaimana nantinya ketika Yesus atau Isa itu turun ke bumi dan menjemput umat-umatnya. Itulah makanya ada dibilang perjamuan kawin anak domba. Nah, berdasarkan agama Kristenan pribadi, di sana menjelaskan bagaimana mempelai pria adalah Yesus dan mempelai wanita adalah tadi sudah dikatakan oleh kakak tadi gereja. Nah, memang tidak ada dikatakan di Alkitab bahwa bentar bang. Memang tidak ada dikatakan bahwa di Alkitab itu adalah gereja. Tapi kita lihat, Bang, tadi sudah disinggung ya dalam Matius 25. Dalam Matius 25 itu disinggung bagaimana ada lima wanita BDO dan 5 wanita yang pintar, di mana dikatakan mereka menunggu. Lihat, Bang, ya, definisi kata-katanya menunggu. Nah, tapi tadi Abang Faruk ada mengatakan tentang pintu ditutup. Oke, kalau dibilang pintu ditutup, ini bukan masalah buat apa mereka. Nah, bukan seperti itu, Bang, ya. Tetapi kan mereka sudah dikatakan mereka menunggu bagaimana mereka ingin dijemput, Bang. Nah, hubungan dengan Wahyu, kami percaya bahwa kami ingin dijemput oleh Isa itu sendiri. Jadi ketika ada 5 wanita BDO dan 5 wanita bijaksana, itu melambangkan bagaimana ada orang-orang yang memang siap menunggu dan ada orang-orang yang tidak siap menunggu. Definisi menunggu di sini adalah kalau kita saya bantah dulu. Ya, Kamu ya, siap, bilang, sebut Nabi Isa. Apakah Yesus dengan Nabi Isa sama? Kok mulai tadi Nabi Isa. Oke. Jadi coba kok itu Nabi kalau- Isa, coba kok gini aja, kita nggak coba kau sebut silah-silah Yesus, macam mana cara dia dari hukum Bani Israel untuk melepaskan diri. Coba kami sebut nanti Nabi Isa macam mana melepaskan hukum dari Bani Israel. Oke, siap, Bang. Kalau memang ini jadi masalah, saya tidak sebutkan Nabi Isa lagi. Kenapa? Karena kalau saya jawab pertanyaan, maaf, Bang, ya, kalau saya jawab pertanyaan Abang lagi, nanti kita akan keluar konteks pembicaraan. Apa kita buktikan apakah Yesus ini asli atau fiktif? Kita sebut, kita tengok, baca mulai dari Bible. Kita Ya, tahu oke, bagaimana tapi konteksnya dengan hukum yang dengan hukum rajangnya Yahudi. Kita baca. Ya, Bang. Tapi sepertinya akan lebih baik kalau itu kita sebutkan nanti lagi. Ini Oke, dulu lah kita bahas, ya. saja. Jangan bawa Nabi Isa. Ya, Bang. Oke, kita bilang Yesus, ya. Nah, jadi kalau dibilang di sini, seperti yang tadi saya lanjutkan, ya. Seperti yang saya tadi sudah bilang bahwa ini adalah tentang bagaimana Yesus ingin menjemput akan kami yang orang-orang yang percaya. Nah, tapi memang ada hal-hal yang bisa dikatakan saya kurang setuju dengan kekristenan pribadi tentang bagaimana dikatakan hanya orang Kristen yang selamat. Tidak. Kenapa? Karena walaupun di sini bilang tentang perjamuan kawin adalah tentang mempelai wanita dan juga mempelai pria, coba abang-abang buka dalam Wahyu yang ke-20 berapa tadi? Sebentar, Bang, ya. Bang, ini penjelasan Abang kemana sih? Apa yang mau Abang jelaskan ini, Bang? Nah, jadi gini, Bang.
Aku pengen jelasin bahwa sebenarnya ada 3 hal bang, bahwa ada mempelai pria, mempelai wanita, dan teman mempelai pria. Iya, apakah Anda mau menolak sebagaimana teman Kristen tadi menolak tentang adanya perkawinan anak domba nanti? Ya, kalau dibilang perkawinan dalam definisi kawin, tidak ada bang. Tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau Oke, perkawinan dalam definisi dijemputnya mempelai wanita oleh mempelai pria, itu terjadi. Oke, berarti Bible Anda salah, Anda yang benar. Tidak. Di dalam original teksnya, perkawinan itu muncul kata gamos, Bang. Oke. Original teks itu gamos. Gamos itu pesta perkawinan, perjamuan kawin, pesta kawin, apalagi ruang perjamuan kawin. Kawin Tidak itu ada seperti apa yang Anda katakan. Bang, Jika definisi- memang Anda tetap mau berpegang kepada doktrin Anda paparkan kepada kami. Disiplin ilmu apa, metode keilmuan apa yang Anda gunakan ketika memahaminya seperti itu, gitu loh. Oke bang, kalau abang bilang tentang kawin, kita pingin bicara tentang kawin ya. Kawin itu kan berarti dengan kata lain sama dengan persatuan, betul atau tidak? Betul ya. Jadi definisi perkawinan di sini itu adalah persatuan, di mana kan kalau ketika tadi saya sudah jelaskan. Gini Bang Theo, Dari- kalau Anda Ya. mau tahu definisi kawin, Anda buka KBBI. KBBI. Ya apa tuh? Buka KBBI. Apa di sana? Kawin itu apa gitu Bang? Jangan bikin definisi sendiri Bang. Oke bang. Tapi bang, kalau abang-abang semua di sini pingin menekankan hanya tentang kawin, sampai kapanpun menurut saya pribadi bang, semua orang Kristen akan menolak itu adalah perkawinan langsung bang. Ya, nggak apa-apa Bang, kita tahu Bang, memang kalian menolak Bible kalian. Kawin menurut KBBI. Ini Bang, ini penjelasan kawin menurut KBBI ini. Ini. Membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri. Kawin juga dapat diartikan sebagai melaksanakan hubungan seksual. Iya. Oke. Apa lagi? Oke bang, benar. Memang benar, itulah arti kawin kan. Memang udah ditulis KBBI seperti itu. Di dalam Bible-mu tertulisnya kawin bukan? Iya, ini bilang perjamuan kawin bang. Perjamuan Berarti kawin. terjadi nggak di situ hubungan seksual? Kalau dibilang terjadinya hubungan seksual tidak ada bang. Sampai kapan?